Hadirin yang kami hormati, dan selanjutnya tibalah saatnya kita akan simak bersama tausiah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada yang terhormat Bapak Muhadjir Effendi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawamalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya akan mengupas sedikit tentang halal bihalal, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dirjen Kebudayaan. Karena beliau sejarawan. Sambil memperkenalkan mubalek baru dari Kemendikbud. Atas nama pribadi, keluarga maupun sebagai yang dituakan di sini, saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah bertepatan dengan tahun 2019 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang tua banyak dosanya, yang muda banyak duitnya. Tadi Qori sangat luar biasa, di samping bacaannya sangat bagus, juga ayat itu memang relevan dengan acara kita halal bihalal. Kalau tidak salah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudara sekalian, ayat ini sebetulnya tidak ada urusannya dengan halal bihalal. Hanya karena di situ ada ayat yang menyebut tentang pentingnya memberikan maaf. Nah, karena kita ini sudah terbiasa kalau halal bihalal maaf lahir dan batin, maka carilah ayat Al-Quran mana yang kira-kira cocok, ya, ketemulah ayat tadi itu. Jadi itu ayat nggak ada urusannya dengan halal bihalal, bahkan saya kira di dunia ini juga nggak ada kecuali di Indonesia halal bihalal itu. Jadi kalau kita di tempat lain tidak ada halal bihalal kecuali Indonesia. Jadi ini memang khas Indonesia halal bihalal itu. Itulah hebatnya orang Indonesia itu, bisa membuat kreatif. Bahkan ayat ini sebetulnya urusannya dengan soal utang piutang. Nah, itu ya. Utang piutang. Jadi dulu ada kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang itu biasa meminjamkan uang dan kemudian meminta imbalan berlipat ganda. Kalau orang Jawa bilang nganak nih duit itu loh. Jadi duit bisa beranak pinak. Karena itu ayat sebelumnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Janganlah kamu memakan harta riba berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaquna allati uiddatil kafirin. Dan seterusnya. Nah, ketika orang Arab itu biasa menggandakan uang tadi, jadi dia meminjami bisa 3-4 kali lipat ketika harus mengembalikan, maka kemudian turunlah ayat ini, melarang riba berlipat ganda. Kalau tidak berlipat ganda boleh berarti? Tidak juga, karena di dalam ayat yang lain disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa aharramur riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli
dan mengharamkan riba. Sedikitpun riba itu tetap haram. Riba itu bisa kecil, bisa besar. Dan kita semua jangan yakin betul bahwa bebas dari riba loh ya. Jadi tidak semuanya kita ini betul harus yakin betul bebas dari riba. Contoh riba yang paling sederhana itu begini. Kita ini masuk di sini kan jam 8 sampai jam 16 ya. Jam berapa, Pak Sekjen? Jam 8. Setengah 8 sampai jam 16. Iya. Iya. Itu kalau jam 9 sudah nongkrong di kafe, alasannya belum sarapan dari rumah, tetapi nongkrongnya 1 jam, itu sudah bagian dari riba. Karena jam yang dibayar oleh negara 8 jam itu setelah dikurangi dengan nongkrong di warung itu. Kemarin saya ya, dengan Pak Irjen ya, itu sudah duduk-duduk di kafenya Irjen itu, Inspektorat Jenderal. Coba angkat tangan siapa yang kemarin duduk-duduk dia itu. Saya beri hadiah sepeda. Ya. Sama juga itu sholat duha di masjid. Memang salat duhanya 5 menit, tapi geletakannya setengah jam. Nah, itu termasuk riba. Siapa yang kemarin saya tegur geletak di masjid itu? Angkat tangan coba. Ada, enggak hadir ini? Jadi jangan yakin betul bahwa kita ini sudah bersih dari riba. Karena itulah kita selalu harus memohon ampun kepada Allah karena jangan-jangan karena itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang kira-kira keringat kita atau jerih payah kita itu tidak imbang dengan apa yang kita dapat, sebaiknya harus kita keluarkan sebagian dari itu agar apa yang kita dapat itu menjadi bersih. Dan itulah arti daripada zakat. Jadi zakat itu tidak harus nunggu lebaran baru zakat gitu. Tapi kalau kita mendapatkan setiap saat mendapatkan pendapatan yang kira-kira antara jerih payah kita dengan nilainya itu tidak imbang, jangan-jangan itu ada haknya orang lain yang harus segera kita keluarkan. Sehingga kita lebih hati-hati terhadap rezeki yang kita terima gitu ya. Karena rezeki itu kelihatannya besar, kalau kita tidak hati-hati, kelihatannya seperti itu adalah anugerah dari Tuhan, berkah dari Allah SWT, tapi ternyata itu cobaan dari Allah. Ya. Kemudian risikonya yang harus kita bayar bukan hanya di akhirat, kadang-kadang juga di dunia kita sudah menanggungnya. Itulah riba. Jadi riba itu ini yang sering dipahami oleh teman-teman kita semua. Itu kan hubungannya dengan bunga bank ya. Karena itu kalau sudah ambil bank syariah, maaf ini kalau ada yang karyawan dari bank syariah, seolah-olah sudah harus bersih dari riba. Enggak juga itu. Enggak juga. Kalau ternyata di bank syariah itu, kan dalam transaksi itu kan ada 3 pihak ya. Bank itu kan peran intermediary financial, jadi perantara antara 2 pihak, antara orang yang membutuhkan uang dan yang punya uang. Dalam pembagian hasil harus imbangin antara 3 pihak ini, antara yang punya uang, kemudian yang meminjam uang dan pihak bank. Harus adil, harus imbang, dan ini menghindari. Kalau sampai terjadi ada ketidakseimbangan antara 3 ini, itu pasti ada praktek riba. Jadi begitu sulitnya untuk mengetahui riba atau tidak itu. Jadi kalau ada bilang bank tanpa bunga, jangan dikira itu malah tidak ada riba, justru itu riba. Kenapa? Orang yang punya uang, yang dipinjemi kemudian dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia miliki, sementara yang pinjam itu bisa menggunakannya untuk bisa mendapatkan keuntungan, maka orang yang meminjam uang itu sebetulnya adalah kedapatan riba.
Karena ada haknya orang yang punya uang itu telah terambil oleh mereka. Begitu juga kalau bank, dia mengambil keuntungan terlalu tinggi dibanding pemilik bank ataupun yang menggunakan uang itu, pemilik uang dengan yang menggunakan, maka bank itu juga kedapatan riba. Karena itu di riba itu ada dua jenis, ada yang bisa dihindari dan ada yang tak terhindarkan. Jadi tadi itu seperti mungkin kalau kita dapat gaji yang mestinya 8 jam, kemudian ternyata kerja kita 7 jam, mungkin ada yang tidak bisa dihindari. Nah itu bisa dimaafkan. Tetapi kalau yang sengaja berlipat ganda, ad'afan mudha'afatan, itulah yang betul-betul itu tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebetulnya, nah tetapi yang paling penting ayat yang dibaca oleh Qori tadi, itu ada 3 hal, 3 karakter yang orang itu disebut sebagai kaum muhsinin, orang yang ihsan. Ya, ihsan itu orang yang memiliki tingkat kebaikan tertinggi di depan Allah Subhanahu wa taala, di depan Tuhan. Yaitu apa? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i. Orang yang menafkahkan, mendermakan rezekinya fisyarra' dalam keadaan lapang maupun dharra dalam keadaan dia sendiri juga kesulitan. Gitu ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi didatangi seorang Umar bin Khattab, suatu saat dia datang turun blusukan. Jadi blusukan itu pola kepemimpinannya Umar bin Khattab. Jadi bukan zaman sekarang saja, zaman Nabi sudah ada contohnya Umar bin Khattab. Suka blusukan. Suatu saat dia datang ke suatu tempat, malam-malam melihat itu ada anak menangis dan ibunya kemudian selalu bilang, tunggu sebentar, nanti ini sebentar lagi masak, mateng ini yang direbus ini gitu. Anak itu nangis terus sampai akhirnya anak itu tertidur. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi rumah itu, ditanyakan, enggak, kamu ini sebetulnya merebus apa? Mulai sore sampai setengah malam kok enggak mateng-mateng gitu. Kemudian si ibu tadi memberitahu, ini suami saya sedang mencari gandum untuk ngasih makan anak tadi. Yang saya rebus ini batu untuk menghibur anak itu, gitu ya. Itu yang direbus batu. Sampai anaknya sampai tertidur tadi itu. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Kemudian menyuruh pengawalnya untuk segera pulang ke rumah untuk mengambilkan makanan untuk si anak dan ibu tadi itu. Kemudian istrinya Umar bin Khattab beritahu, tidak ada makanan di rumah ini kecuali tinggal untuk Umar bin Khattab saja yang memang sejak pagi belum makan karena belusukan tadi sampai malam belum makan. Dan makanya tinggal tersisa untuk Umar yang nanti disiapkan, yang nanti untuk kalau datang setiap saat. Apa yang dikatakan Umar? Ambil semua. Ambil semua, tolong dan kasihkan kepada si keluarga ini. Itu. Jadi Umar ketika dalam keadaan dzarra, dia sebetulnya juga membutuhkan, itu dia serahkan makanan itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Katanya Umar, saya kan tidak makan paling 1 hari 1 malam ini saja. Tapi anak ini kalau tidak saya beri makan, kita tidak tahu kapan dia harus makan karena orang wayahnya sampai sekarang juga tidak tahu dia sudah dapat gandum atau belum. Maka dia lebih berhak untuk memakan hak saya daripada saya. Itu contoh belusuannya Umar bin Khattab. Jadi kalau sekarang ada presiden belusuan jangan dikritik, pencitraan. Kalau begitu Umar bin Khattab dulu juga pencitraan dong. Jadi belusuan. Kok jadi panjang nih ceritanya. Nah, saudara sekalian, jadi itu. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidh, mengelola amarah. Nah, itu. Jadi marah itu adalah bagian dari insting kita, dari ghorizah kita, tidak bisa dihilangkan. Tetapi yang penting adalah dikelola dengan baik. Ada saatnya kita menggunakan marah kita, ada saatnya kita tidak menggunakan marah kita. Marahnya harus terkendali. Itu. Wal kadhiminal ghaidh, ya, itu. Jadi jangan bilang, wah dia itu pemimpin yang bagus, tidak pernah marah dia.
Kalau ada pemimpin tidak pernah marah atau tidak punya marah, itu justru bukan pemimpin yang baik. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin dikit-dikit marah, dia juga bukan pemimpin yang baik. Yang penting bagaimana kita bisa mengelola marah itu. Ini sebetulnya sepele aja. Kenapa kok ada walqadi minal ghaidh gitu. Jadi ada ceritanya orang yang utang gitu ya. Kemudian dia semoyo itu berjanji, minta ditunda dulu, saya belum punya uang. Ini orang ini sudah ditolong, enggak ngembalikan, mestinya kan harus marah kan orang. Minta Tuhan kendalikan, jangan marah dulu ya. Jangan marah. Dia mungkin memang minta ditunda untuk bisa membayar. Kemudian wal afina anin nas, dan suka memaafkan sesama manusia. Lah inilah yang dipakai halal bihalal, maaf lahir batin itu. Cari ayat kok cocok. Wal afina anin nas itu, maaf lahir batin itu sebetulnya saling adalah memaafkan sesama manusia. Dan ini sebetulnya juga sepele. Ini ceritanya itu orang pinjem bukan hanya minta ditunda, tetapi ngaku kalau tidak bisa bayar gitu loh. Saya sudah terserah, saya mau diapakan, tapi yang jelas saya ini tidak bisa mengembalikan pinjaman itu. Nah, maka kemudian yang seperti itu Nabi tanya, gimana Nabi ini? Ini ada orang sudah saya tolong, tapi ternyata akhirnya nggak mau bisa mengembalikan. Ya sudah, dimaafkan saja, diikhlaskan. Gitu. Karena itu juga begitu, kalau kita di antara kita ini ada yang suka memberikan maaf, itu adalah termasuk mengamalkan tadi itu 3 karakter manusia yang pada level muhsinin, orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Tuhan, itu punya karakter pertama yaitu suka bersedekah, baik dalam keadaan susah maupun longgar, kemudian mengendalikan amarah dengan baik, gitu ya. Dan yang ketiga adalah suka memberi maaf kepada sesama. Saya kira itu, dan saya mohon Pak Dirjen untuk bisa melanjutkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menteri, terima kasih sekali Pak di Daulat. Nah, ini mungkin karena saya yang paling muda di antara pimpinan, ya, jadi diminta oleh Pak Menteri sebagai yang paling tua untuk menyambung. Dan saya duga ini juga dari segi ilmu agama ini berbanding lurus, ya. Artinya Pak Menteri yang paling tinggi, nah mungkin saya yang paling bontot juga di dalam urusan itu. Nah, saya enggak berpretensi menyampaikan tausiah karena saya kira Bapak Ibu sudah mendapat banyak sekali dan juga memiliki banyak sekali di dalam diri masing-masing. Saya ingin menyambung saja mengenai sejarah ya, halal bihalal ini. Karena tradisi ini sesungguhnya hidup di dalam masyarakat Jawa. Ya. Dan mungkin dalam catatan sejarah yang pertama kali secara besar-besaran dikenal itu di masanya Mangkunegoro yang pertama atau Pangeran Sambernyowo, ya, punya kebiasaan setelah Idul Fitri bertemu dengan masyarakat. Ya mungkin seperti ini suasananya, ya Pak Menteri ketemu dengan warganya, keluarga besar Kemdikbud ini untuk ya saling bermaafan. Dan karena jumlahnya itu banyak, biasanya dikumpulkan di lapangan. Dan nggak mungkin rajanya pada saat itu muter-muter, maka biasanya raja yang duduk, warganya yang menyalami. Dan saya duga kalau lihat barisan-barisan ini nanti juga akan begitu ya. Pak Menterinya nanti diam berdiri, terus kita yang berkeliling untuk menyalami. Dan dari segi bahasa memang betul ya, tidak dikenal di dalam bahasa Arab, halal bihalal. Dan terjemahannya kalau kita periksa di dalam banyak sekali tulisan populer itu katanya halal dengan halal, ya, jadi halal ketemu halal ya untuk saling memaafkan. Nah, ada sejarah yang lebih spesifik kenapa halal bihalal ini kemudian menjadi kebiasaan, terutama di dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ya. Dan ini konteksnya segera setelah kemerdekaan tahun 48, ya, ketika banyak sekali masalah-masalah di dalam masyarakat kita waktu itu, situasi politik, Republik baru berdiri, keadaan tidak menentu,
ada pemberontakan DITII, ada Madiun tahun 48, ada banyak sekali konflik-konflik politik. Waktu itu juga berpindah ibu kota dari Jakarta ke Jogja, ada agresi militer, jadi dalam situasi batin seperti itu, kemudian Bung Karno memanggil Kiai Wahab Hasbullah, waktu itu pemimpin Nahdlatul Ulama, ya. Dan beliau ini kemudian bertanya, ya, Pak Kiai, dalam situasi seperti ini apa yang mesti dilakukan? Ya, diselenggarakan silaturahim aja, kata Pak Kiai. Tapi kalau silaturahim ini kan udah biasa, ya, sering sekali dilakukan, semua pimpinan ketemu, gitu kan, harus ada sesuatu yang khas. Apalagi ini bulan Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, apa yang bisa dilakukan? Dan dari situ kemudian Pak Kiai kurang lebih mengatakan, kalau kita ini sekarang keadaannya saling menyalahkan satu sama lain, ya, karena perbuatan-perbuatan di dalam dunia yang dalam dunia politik, ya, jadi saling menyalahkan begini-begitu. Ini harusnya ada cara buat kita untuk menghindari itu. Nah, menyalahkan orang itu dosa, dosa itu hukumnya haram. Maka perlu ada langkah, ya, halal, ya, yang ditempuh di halal ketemu dengan halal. Ini untuk cerita konteks yang sekarang, dan setelah itu memang mentradisi, ya, menjadi kebiasaan baru. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa tradisi seperti ini sebetulnya bukan hanya satu. Kalau kita cari di Jazirah Arab atau di Timur Tengah atau di Asia Selatan, kita nggak ketemu kebiasaan seperti ini. Tapi yang menarik kalau kita pergi ke Filipina, ketika selesai Natal kurang lebih suasananya sama. Orang pulang kampung dan kemudian di kampung juga saling bermaafan. Jadi kalau mau dicari sebetulnya akarnya di mana? Akarnya di dalam kebudayaan Austronesia kita. Ya, kita juga termasuk Indonesia ini. Dan bagaimana ya itu hukumnya? Ya, saya lagi bukan ahli agama, saya nggak punya kemampuan atau kapasitas untuk mengatakan bahwa ini boleh atau tidak menurut fikih. Gitu. Tetapi yang jelas ini adalah tradisi yang menurut hemat saya memperkaya kehidupan beragama kita. Jadi kebudayaan dengan agama ini sayangnya di masa sekarang juga seringkali dipertentangkan. Padahal sesungguhnya kalau mengikuti kebudayaan ini, kehidupan beragama kita bisa meningkat juga kualitasnya. Dengan kata lain, diperkaya kehidupan beragamanya oleh kebudayaan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika berpegang pada akhlak moralitas yang diajarkan dalam agama, kehidupan kebudayaan kita juga akan sangat berkembang. Jadi kalau boleh ada pesan Idul Fitri, Pak Menteri, kurang lebih itu. Ya, mari kita terus menggiatkan kehidupan kebudayaan kita, tidak lain untuk memperkaya kualitas kita di dalam beragama. Sekian Pak Menteri, tidak sampai 7 menit, hanya 3 menit, ya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri untuk tausiahnya dan kepada Bapak Dirjen Kebudayaan untuk informasi mengenai sejarah halal bihalalnya. Semoga dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin.